Atau Povius? Bisa aja sih karena Demonic Eye-nya kan dia bisa loncat-loncat juga menuju ke Iya arah sih. Pakito ya kan. Cukup fleksibel sebenarnya dari kedua Betul. tim. Tapi apakah Povius yang akan menjadi pilihan dari Alter Ego X nih? Ini cukup menarik juga dari Alter Ego X. Dan memang aku ngeliat ya sekarang banyak banget fighter-fighter yang udah mulai muncul nih ke dalam line up atau draft pick kan. Karena aku merasa fighter nih bisa jadi tahan badan, punya damage juga. Jadi memang sebenarnya cukup sustain lah untuk team fight-nya. Dan ternyata langsung di lock Povius-nya Nico. Berarti Povius XP lane, Faramis bakal jadi roamer dan nantinya Tams yang bakal jadi jungler. Jungler. Wow. Based on the draft mo, quick prediction. Alter Ego EVOS. Aku lebih suka EVOS sih. EVOS ya. Kalau Kolius sebenarnya kalau dia bermain dengan objektif terutama dengan hero-hero yang sustain, Alter Ego mungkin bakal lebih ciamik ketika team fight. Tapi again balik lagi kita bakal lihat di Land of Down-nya nih. Yes. Ya kan? Jadi buat teman-teman langsung aja ketik hashtag EVOS Roar jika kalian adalah pendukung dari EVOS Icon atau apa mau. Atau hashtag Alter Champ tentunya kalau kalian pendukung dari Alter Ego. Go go go. Betul, karena kamera sudah mulai berpindah lagi. Keren Sebentar banget lagi kita juga bakal teleport ya, teleportasi menuju ke Land of Down. Terbang kita langsung cus gitu ya. Terbang. Dan yang pastinya juga ini merupakan best of the series yang Koko bilang. Jadi kemungkinan yang pastinya kita akan ada 2 game, tapi siapa yang akan ngamenin 2-0 ya? Karena kalau dapetin 2-0 berarti dapat poin full. Betul, kalau seandainya satu sama dia bakal berbagi poin satu-satu. Betul, betul. Dan ini cukup menarik sekali karena hanya akan ada 3 tim dari setiap grupnya yang akan menuju ke Grand Final. Dan ini dia, let's go, kita masuk ke dalam Land of Down. Betul. Dimana dari kedua tim pastinya bakal semi farming dulu. Dan sebenarnya keuntungan Akai untuk menjadi jungler ya Mo, terutama dengan adanya heavy spin. Nantinya ketika mau kontes Turtle ataupun Lord, dia bisa aja ngusir jungler lawan dulu baru penggunaan retributionnya menuju ke arah Turtle ataupun Lordnya. Walaupun selama durasi heavy spinnya aktif, retribution tuh gak bisa dipencet Mo. Jadi itu yang harus berhati-hati. Iya, itu emang PR-nya dari ini ya, dari heavy spin kalau ketemu sama Akai itu begitu. Udah nggak bakal bisa lepas dari jeratan si panda ini. Betul, dan Brandset dengan hero kesayangannya ya, hero-hero marksman yang menjadi andalan, langsung aja menggunakan Beatrix juga di area gold lane. Berarti ini sebenarnya menjadi tabungan juga nggak sih buat EVOS Icon ketika memang Brandset bagus, dia bisa dinaikin nanti ke Liga Utama. Bisa jadi. Iya kan? Ini merupakan pembuktian juga ya dari brand sendiri. Tapi kali ini lihat dari Sujin bakal mencoba untuk kabur, tapi masih bisa ada backup dari pemain-pemain EVOS dan akan ada first blood yang jatuh ke tangan Psychots kali ini. Emi mencoba untuk kembali, udah dapetin level 4-nya, udah punya Molten Sight juga yang bisa mengusir keberadaan dari Kalkun, tapi pemain-pemain dari Alter Ego X kali ini harus mencoba mengejar, akan mendapatkan tapi ternyata Iron Hook-nya sempat mendapatkan satu pemain, yaitu Emi, dan langsung di follow up dengan cukup cepat sama Kalkun. Yes, itu overcommit dari Emi ternyata berbuah buruk ya, karena ternyata Frank-nya juga standby, dia pun langsung menggunakan Iron Hook, tapi lihat di sini bahkan Terasi ya dengan Faramisnya ini benar-benar menjadi seperti hantu yang bergentayangan sih. Rotasinya cepat banget, dia tinggal nge-backup teman-temannya dari tadi dan berusaha untuk menangkap siapapun teman-teman dari EVOS Icon yang terlalu jauh bermain di lini depan. Dan kita lihat Turtle yang pertama pun sudah mulai diinisiasi oleh seorang Akai atau yang digunakan juga Satsujin. Kita bakal melihat apakah memang nantinya teman-teman lainnya bakal segera nge-backup karena Emi sudah mulai join di area pit Turtle di mana Kalkun yang udah mulai standby. Dreams juga langsung mencoba untuk tempelin tapi retribution Satsujin masih lebih bagus. Heavy spinnya di pop up. Masih ada Inferno dari seorang Emi untuk menahan beberapa damage dari EVOS Icon. Dan kali ini pemain-pemain dari Alter Ego X mereka udah mulai kelimpungan itu karena setiap kali inisiasi yang mereka buka, mereka agak sedikit mungkin agak sedikit kesulitan juga mencoba untuk menumbangkan pemain-pemain dari EVOS Icon. Tapi ya ini sebenarnya cuma mungkin bisa dibilang kayak strategi EVOS Icon biar Brandsnya jadi dulu nih. Sementara kalau kita ngelihat memang sebenarnya Gel ini lebih fokus untuk kayak bantu temannya, dia bantu untuk rotasi, ngasih damage. Tapi belum ada hasil yang benar-benar signifikan banget dari Alter Ego X. Sementara dari itemnya kalau kita ngelihat ini sepertinya Psychots dia bakal coba untuk bikin ke arah satu item damage dulu kayaknya tuh tadi. Betul. Tapi ini Kalkun sih tinggal satu bar darah ya, walaupun dia masih nyimpen Black Shoes-nya sebenarnya. Jadi kalau memang terlalu berbahaya tadi conditionnya sampai di commit sama Alter Ego X, mungkin dia bakal segera langsung Black Shoes ke belakang. Dan kalau seandainya mau sadar ini dari tadi Brands dan juga Eagle nih benar-benar kayak bisa dibilang free banget dan heavy spin sudah mulai di pop up. Ternyata ada 4 hero di sana mencoba untuk menghajar ke arah Sujin, tapi lihat Dreams-nya juga langsung mundur ke belakang walaupun dia langsung menjadi anak slow-mo karena adanya
Void Crystal. Bukan anak emo ya, anak slow. Yoi. Dan Brans kali ini sudah mencoba untuk memberikan poke damage ke arah Rasi, tapi Dreams Iron Hook yang connect dan on point. Langsung menemukan Jill, merupakan salah satu pemain yang cukup penting di arah late game-nya. Tapi ternyata usaha dari EVOS Icon berbuah sangat amat manis. Iron Hook yang sangat on point dari Dreams. Ini lagi-lagi ya, yang selalu kita lupakan terkadang. Franco nih jadi PR yang bener-bener ngeselin banget di early-nya. Oh, karena ini benar-benar om-om yang bawa rantai nih, gitu loh. Dia tuh memang pencari keributan loh. Siap gak siap, siapapun kalau ada yang ketarik pasti terjadi team fight. Yes, benar banget. Dan kemungkinan untuk kaburnya itu susah banget sih kalau udah ada Iron Hook depan mata ya. Itu kayak udah ada mimpi buruk duluan, tau gak? Betul. Ngeri banget. Pokoknya kalau udah ketarik tuh auto mamam. Mamam, apalagi kalau Cemas kau dek. nggak mungkin kan pakai Purify dari God Lane kan. Jadi Betul. kemungkinan Jill nih bisa aja kemakan. Tapi kali ini dari turtle yang kedua sudah mulai dipok begitu saja. Amy bakal coba dipukul mundur, langsung ada heavy spin yang ngelock dan masih bisa untuk mendapatkan satu buah turtle di tangan EVOS Icon. Dan Amy mencoba untuk nge-push, memberikan Black Shoes. sedikit pressure ke arah pemain-pemain dari EVOS Icon, tapi Black Shoes langsung digunakan begitu saja. Kalkun harus mulai berhati-hati nih. Ini udah mulai HP bar yang udah mulai cukup harus, menurut aku kayak dia nggak boleh sembarangan gegabah. Karena JHH hampir aja dapetin momentum untuk balikin keadaannya. Betul. Tapi ini dia Shadow Stampede-nya berhasil untuk dapetin Brans. Untungnya Brans juga langsung flick out ke belakang itu. Kalau nggak pasti terkena Molten Side dan bakal di follow up lagi sama teman-teman lainnya. Walaupun Amy juga belum mau pulang, dia habis dari area bottom lane di mana habis ngambil ke area gold buff-nya. Dan memang dari Rasi di sini dia harus benar-benar nempelin ke arah hero-hero yang nabrak di depan. Jadi memang ada sedikit kesulitan. Dan saat ini ya Mo, kita sudah masuk ke middle game sebenarnya. Karena udah di atas menit 5, terlihat memang perbedaan gold diungguli oleh EVOS Icon dengan 4.000-an gold nih. Karena terbukti juga dari poin kill yang didapatkan dan juga objektif yang berhasil diamankan sama EVOS Icon. Iya, jadi mereka sebenarnya udah dapetin kontrol dari mapnya sih kok. Tinggal gimana caranya mereka susun strategi untuk ngezoning player-player dari Alter Ego yang berada di area jungle-nya. Karena ini anggapannya mereka udah dapetin 2 turret di atas dan di bawah, jadi sebenarnya masuk ke area jungle nih udah enak banget buat EVOS Icon. Tuh, apalagi kalau nanti dapetin outer middle turret gak sih Mo? Bener, ini mid turret yang bener-bener krusial boleh banget. hancur sih, iya. Gak boleh sampai hancur karena posisinya Alter Ego mereka bener-bener bisa di zoning. Tapi kali Tapi ini dia Shadow Stampede. Rasi, dia sempat tarik ke arah Brans dan Brans tumbang pertama kali dan dibuka kali ini di wall manipulation dari seorang JHH. Mencoba untuk mengusir pemain-pemain dari EVOS Icon tapi ternyata Dreams juga terpikat begitu saja jatuh ke tangan Amy. Mulai datang kali ini backup dan follow up Heavy datang spin. dari seorang Setsujin dengan heavy spin-nya. Tapi ternyata damage-nya kurang cukup. Meskipun agak sedikit terlambat, namun satu pemain berhasil ditumbangkan di tangan EVOS Icon. Yes. Sekarang tadi monsternya mencoba untuk menjadi atlet lompat jauh. Memang untungnya nggak ada dash ability lagi dikeluarkan sama teman-teman dari EVOS. Jadi monsternya mau nggak mau juga sedikit mundur ke arah belakang. Bahkan di sini Ijel lumayan cukup berani untuk bermain di lini depan walaupun outer bottom turret juga sudah mulai hancur. Dia sebenarnya nggak ada pilihan banyak sih. Antara dia harus balik ke lane terus clear daripada bisa di-push balik turret yang keduanya. Dan bahkan EVOS Icon mereka bisa dapetin turtle mereka yang ketiga tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan cukup banyak dari Alter Ego X. Betul, tapi kalau kita lihat dari segi item ya sebenarnya Ijel udah lumayan sakit loh Mo. Dia udah ada Blade of Despair dan kayaknya mau bergerak menuju ke arah Malefic Roar ya, karena udah ada 2 dagger di sana. Itu bakal memberikan penetration yang begitu dalam ke teman-teman dari EVOS Icon. Sedangkan kalau Brans dia mau bergerak menuju ke arah Hunter Strike harusnya karena udah ada Blade of Despair juga. Tandanya Renner's Apathy juga ini bakal pedes banget ketika memang on point nembak ke arah lawan. Bener banget, ini tinggal nunggu aja jadi dari item-itemnya. Tapi kali ini dari Rasi sempat menahan ke arah Kalkun. Aku bisa ngeliat Rasi ini bener-bener coba untuk pisahin team fight-nya dan mungkin ngepanis Kalkun duluan. Karena dia tahu ini Kalkun yang damage-nya paling sakit dengan burst damage-nya. Dimana posisinya kalau Brans lagi rotasi ya. Karena kan pastinya EVOS Icon mereka bakal bales kasih poke damage gitu. Dan semua berpangkunya sama Kalkun. Tapi kalau misalnya Kalkunnya dikasih space bener-bener besar banget, kemungkinan Alter Ego bisa kepanis duluan. Jadi Rasi bener-bener narik dengan stampede-nya tadi ke arah Kalkun. Berharap kayak lu pakai dong Black Shoes lu gitu kan. Pas Black Shoes-nya dipakai mereka udah bisa Set ternyata tapi Iron Hook ternyata connect dan Rasi pun menjadi korban berikutnya walaupun di area mid lane. Kalkun ya mencoba untuk dikejar-kejar dan gak ada Black Shoes di sana sehingga Kalkun pun langsung tumbang. Heavy spin di pop up. Amy mencoba untuk dicepit ke outer middle turret tapi sayang sekali Amy pun tidak bisa kabur. Bahkan reward manipulation dari JHH mencoba untuk memberikan damage ke arah depan sana dan Tor 4 memori dari Ijel juga tadi dilepasin. Sutsujin dia pun menjadi panda yang harus kehilangan lemaknya. langsung ngurus pandanya ya kayaknya. Tapi ya menurut aku itu sebenarnya keputusan yang wise dari EVOS Icon. Dia tahu Sutsujin ini chance untuk
menangnya atau bertahannya itu kecil. Betul. Jadi memang Brans dan juga Psychos tadi nggak mau terlalu overcommit untuk nge-survive atau mungkin nyelamatin si Dreams ini. Sorry, Setsujin ini, karena ya udah pasti ya, itu ada 4 pemain dari Alter Ego. Siapapun yang maju udah pasti bakalan lebih siap ngepanis pemain-pemain dari EVOS Icon. Betul, Mo. Dan biasanya juga player udah mulai shot call ya, Mo, untuk Iya. back. Tapi ini dia konsilnya ternyata ketahuan. Iron Hook-nya connect, tapi memang ada altar di sana, jadi Ijel still survive. Mereka pun langsung cemas Kaude. Back. Rame-rame ke belakang. 3 hero langsung mundur. Langsung pada mundur ya, dan EVOS Icon mereka mau coba untuk ngecek dulu nih sebenarnya keberadaan dari pemain-pemain Alter Ego, tentunya dengan adanya Lord yang udah mulai di-poke. Jadi kalau misalnya Lordnya coba untuk ditarik ulur, kemungkinan keberadaan daerah sih udah ketahuan, tapi ternyata Psychos udah peka banget sama minimapnya. Dan sepertinya pemain dari Alter Ego X mereka akan merelakan Lord mereka yang pertama jatuh ke tangan EVOS Icon. Betul. Memang gini, kalau dari segi draft ya, Alter Ego X nggak punya hero yang bisa clear wave minion dengan cukup cepat lah ya. Iya. Kecuali memang dari seorang Ijelnya nanti harus buang Torn 4 memorinya ya, kan dilepasin ke arah minion. Tapi kalau dari segi item juga sebenarnya udah maksudnya nggak sampai timpang-timpang banget karena beda goldnya cuma 6.000 dan kelihatan di sini JHH tadi udah ada Enchanted Talisman, udah ada Ash Queen One, jadi utility dari World Manipulation jelas itu bakal mengganggu EVOS Icon ketika team fight. PR-nya adalah mereka ini punya banyak banget crowd control nih, mulai dari Dreams yang pakai Franco, Psychos juga pakai Pakito dan juga Setsujin, jadi 3 hero ini pasti bakal mengganggu kotak kematian yang dikeluarkan sama Yves. Bener banget, apalagi kalau misalnya Setsujin bisa loncat dengan timing yang pas ya ketika World Manipulation dibuka, itu mungkin akan jadi pembeda untuk EVOS Icon sendiri. Tapi kali ini kita melihat dari Lord yang sudah mulai berjalan nih kok ke area atas, dan bahkan dari Psychos pun gak ragu untuk nge-clear minion secepat mungkin di area mid biar nge-pushnya tuh barengan sama jalannya Lord. Tapi kali ini apakah Alter Ego X mereka, bagaimana defensif yang akan dibawakan oleh pemain-pemain Alter Ego X? Ini yang udah kita bahas, ketika mid turretnya tumbang, ini bakal jadi PR banget. Alter Ego X gak akan bisa masuk ke area jungle ya, tapi kali ini Psychos berada di depan dan bahkan dari Lordnya bakal coba digiring. Masuk, Karetornya udah bahkan terkena satu buah Iron Hook. Emi harus tumbang kali ini. Heavy Spin dipakai dari Setsujin untuk mengusir semua pemain. Tapi bahkan kali ini dari Monster mencoba untuk maju paling depan, dan bahkan pemain-pemain dari EVOS Icon mereka tidak mampu untuk mendapatkan turret di area atas karena sempat diusir sama seorang Monster tadi. Betul. Itu peran Monster untuk mengusir teman-teman EVOS Icon crucial banget. Karena dia ngincernya ke Brans kok. Iya, kalau enggak itu bakal bahaya banget sih, kayak base top turret itu bakal menjadi inceran dari EVOS Icon tadi. Untungnya juga mereka masih bermain secara dewasa sih, mau kalau menurut Kolius, di mana EVOS Icon nggak mau terburu-buru untuk maksain tetap komit tim fight di atas sana. Dia lebih milih untuk oke, kita setup lagi, kita mundur lagi, nafas lagi, sambil menunggu momentum berikutnya yang bisa dibuat. By the way, ini buat teman-temanku semuanya, kita sudah mencapai 10.000 penonton. Jadi buat teman-teman jangan lupa di like. Kita kasih paham the power of penontonnya Mobile Legends Back. Benar banget, kasih tunjuk komunitas yang sehat. Dan kali ini sudah mulai ada perperangan lagi Dreams. Udah mulai terjadi di area depan, tapi ternyata langsung connect kali ini. Dreams yang tempat hampir bertahan, ngelok para Emi tidak mampu bertahan terlalu lama kok. Karena damage-nya keluar semua, apalagi dari posisi Ijel nih bener-bener free banget tadi. Betul. Sehingga damage-nya tuh masih keluar banget dari Alter Ego X. Yap, dia tinggal tambahin stack-nya aja di tempat penonton nomor itu bakal sakit, tapi Setsujin nih lewat pelan-pelan dari lini tengah ya, karena mencoba untuk mundur ke arah belakang. Alpun ya untung masih sempat menggunakan Black Shoes, pada tadi darahnya udah mulai sekarat banget, dan bahkan Torn 4 Memory tadi di pop up sama seorang Ijel. Untungnya dia masih survive, tapi lihat dari Ijel pun tadi mananya udah mulai sedikit banget, dan dalam waktu 10 detik lagi Lord bakal muncul ke Land of Down. Kita bakal melihat nih, Lord and Hans ini apakah bakal langsung dikontes atau ternyata memang mereka masih masing-masing menunggu momentum. Tapi Setsujin kayaknya mengelak karena Ijel lebih tidak ada follow up yang benar-benar on point. Dan Ijel masih bisa bertahan. Dan kali ini bakal coba dibalikin keadaannya. Bransnya akan tumbang di tangan pemain-pemain dari Alter Ego X. Dan bakal masih mau coba dipaksakan. Kali ini Monster mencoba loncat ke arah Dreams. Team fight yang dipisahkan. Ini menjadi mara bahaya. Mimpi buruk untuk EVOS Icon. Gila, itu cara Alter Ego X mengacaukan formasi EVOS Icon bagus banget, tapi lihat Mirati maksudnya ya. Langsung dihajar begitu saja, dan Emi bisa mencoba untuk fokus langsung ke area Lordnya. Sepertinya bakal langsung bisa didapatkan karena nggak ada kontes retribution, mengingat jungler dari EVOS Icon sudah tumbang. Wah, tadi gila banget sih dari Alter Ego X. Mereka tahu Ijelnya keculik, tapi masalahnya pemain-pemain dari EVOS Icon tuh masih cukup jauh. Entah kenapa kayak gak ada follow up yang langsung instan gitu loh dari EVOS Icon. Padahal menurut aku dari Setsujin itu udah bagus nih. Bagus, jajapit ke arah Ijel kan tadi ya. Iya benar, tapi masalahnya gak ada follow up damage-nya. Dan apalagi memang ini sih Mo, peran untuk tadi langsung Brans tuh ditekan di area bawah, Kalcon juga jadi nggak bisa masuk untuk follow up. Bener, dipisah tim fight-nya.
mereka tahu sih kayak ini Dreams jangan sampai Iron Hook-nya connect ke pemain-pemain yang kasih damage krusial seperti Ijel atau bahkan dari JHE sendiri. Dan Betul. Monster sih yang memainkan peranan yang penting banget menurut aku di Alter Ego X. Yes, karena dia tinggal menggunakan Demonic Force langsung maju ke depan juga kan. Jadi memberikan badan sih lebih tepatnya supaya Iya. Poseidon fokus ke arah dirinya. Tapi lihat Psychots yang di rumput dia pun ketahuan langsung mencoba untuk kabur ke belakang. Kabur back ya kali ini dan Lordnya masih bisa diamankan tentunya tidak pecah untuk turret di area keduanya di top lane dan bahkan pemain-pemain dari Alter Ego X melihat wah ini super minion masih ada ya udah kita push aja karena pemain-pemain dari EVOS Icon tentunya mereka mau clear minion secepat mungkin, mereka nggak mau kehilangan turret terlalu banyak karena kemungkinan Alter Ego X untuk membalikin keadaan ini besar banget sih di menit ke-14 karena perbedaan network udah nggak terlalu Langsung jauh disusul. kok. Bener. Cuman butuh satu momentum. Itulah di meta sekarang tuh kepentingan disiplin gameplay mo. Sekalinya tadi setupnya salah dan itu langsung dihajar sama teman-teman Alter Ego X. Tapi lihat dulu Dreams-nya sudah mulai menjadi incaran ribut. Ini belum juga di pop up dan sepertinya Dreams ditarik. tidak bisa bertahan. Oke, ini udah mulai sulit sih kayaknya buat EVOS Icon ya. Karena memang sebenarnya kenapa aku suka draft dari EVOS Icon ini, mereka bisa clear minion cepet. Untuk team fight pun sebenarnya kalau mereka bisa incer JHE, ini bakalan enak banget buat EVOS Icon. Tapi masalahnya kita nggak ngeliat itu dari menit yang ke-12 tadinya. Yes. Dan Alter Ego sekarang malah yang balikin keadaannya, ngasih pressure balik ke pemain-pemain dari EVOS Icon. Betul. Dan temponya dipegang. bener. Ya kan? Bahkan sekarang mencoba Lihat, untuk Brand. ditabrak lagi Stampede. Branch-nya ketarik dan mencoba untuk dihajar. Tapi lihat Suzuki-nya langsung menggunakan hit spin mengusir tebel teman-teman. Sayang sekali belum ada yang berhasil untuk didapatkan. Bahkan invasi ke area jungle EVOS Icon masih terus berlanjut dari tim Alter Ego X. Wow, ini keren banget dari kedua tim dan bahkan Dreams. Iron Hook-nya tidak mengenai siapapun. Koko lihat nggak sih Alter Apa tuh? Ego X nge-push di area turret kedua itu di TB-in pokoknya damage turret. Gak peduli, pokoknya mereka mau incer Branch dan Branch tadi udah pakai satu buah flickernya. Jadi untuk escape mechanism-nya kayaknya harus ditunggu selama beberapa menit ke depan dari Branch sendiri. Dan 12 detik waktu yang akan kita lihat di mana ini Lord-nya akan muncul nih kok. Lord yang ketiga tentunya. Betul. Dan ini kuncinya di mana memang sebenarnya gimana caranya EVOS Icon bisa loncat ke arah JHE. Betul. Karena dari tadi fight-nya itu dimenangin ketika Remote Manipulation dibuka. Betul. Dan selalu Apalagi ada follow adanya up. altar. Plus altar dan Rasi tuh sempetnya ke arah Branch. Yes. Jadi kemungkinan Branch untuk kabur dari kejarannya Alter Ego X ini agak-agak sulit nih. Karena kan Stampede Rasi ini mirip banget sebenarnya sama Iron Hook Franco. Bedanya dia tuh bukan skill shot. Tapi lihat Emi yang sekarang menjadi target berikutnya di pelatihan begitu saja. Immortalnya pecah tapi di backup sama Jel, teman-teman dari Jel. Alter Ego X. Bahkan mencoba untuk dibalikin kah karena dari EVOS Icon mencoba untuk mundur semuanya. Back. Reward Manipulation juga langsung dibuka Psychots-nya menjadi target karena masih ada Corruption Strike di sana. Tapi lihat langsung dibaca dari Suzuki dengan Heavy Spin. Di mana Rasinya langsung ditumbangkan begitu saja tidak bisa bertahan. Dan Suzuki dia sendiri menahan damage 4 hero sekaligus. Sayang sekali Pandanya juga harus ter-take down. tapi lihat Monster. damage-nya. Monster, dia pun langsung ter-take down juga tidak bisa selamat dan bahkan purple buff-nya berhasil untuk Iron Hook tapi Tapi Retribution dapat apa ya? kayaknya di Retribution. Enggak, dipukul doang ternyata. Oh dipukul doang. Retribution-nya Oh masih belum retrinya masih cooldown. ini. Iya. Oh, wow, ini luar biasa banget sih dari Emi. Tadi dia pecah immortality-nya, tapi langsung di backup, di cover sama teman-teman dari Ya. Alter Ego X. Dan sayangnya, lagi-lagi Setsujin dapetin momentum, cuma memang damage-nya entah mungkin karena team fight-nya pisah kali ya. Betul. Karena mereka harus ngurusin Rasi, harus ngurusin mungkin Emi juga tadi. Jadi sehingga follow up-nya ini ke arah Setsujinnya tuh nggak maksimal. Ada, tapi nggak maksimal gitu loh. Apalagi memang Demonic Force ya, again itu benar-benar ngeselin banget sih Bo. Dia Iya loncat sih. ke belakang, jadi mereka tuh kayak fokusnya aduh ini mau cover teman kita yang dihajar sama si siapa namanya Povius dulu atau Povius. kita mau hajar depan gitu. Jadi langsung terbagi begitu saja. Tapi lihat Lordnya cepet banget mulai dipukul-pukulin. Tapi ini datang konsil pun di pop up dan ternyata Lordnya masih bisa diamankan oleh seorang Branch. Dibitis mulai mencoba untuk diputar-putar tapi lihat Demonic Force juga menuju ke arah Psychot yang langsung mencoba untuk melarikan diri ke arah kiri sana tapi dikejar Oh, no. oleh 4 hero sekaligus. Di mana adanya knockout strike langsung dihajar juga di depan. Masih dari manipulation di pop up masih ada Black Zeus dari seorang Kalkun. Jadi darahnya mulai penuh lagi tapi Thor Patebori langsung memulangkan sang petinju. Gila itu tapi tryhard banget sih menurut aku dari Alter Ego dan balikan kita keadaan kali ini Monster. Pick off yang dilakukan oleh seorang Branch ini penting Renner banget tapi Sapati. bakal dibalikin keadaannya kali ini dari EVOS Icon. Mereka tidak mau memberikan kesempatan untuk seorang Ijel pulang. Immortality-nya pecah dan harapan dari seorang Ijel tumbang begitu saja. Mau base-nya mau. Oh no. Aduh, Oh, mereka iya, iya, sibuk iya. team fight ternyata bottom base turret dan juga top base turret hancur oleh minion. EVOS Icon ini benar-benar mendapatkan keuntungan yang sangat
sangat besar dari kejadian teamfight barusan. Tapi aku baru ngeh ya, sekarang Faramis tuh ngeselin banget, Banget. sih. Ngeselin banget karena ya seperti yang kau bilang, Stampede-nya tuh bisa narik. Dan kali ini lihat Kalkun, oke, dia benar-benar terpressure dan bahkan sampai dicicil sampai setengah HP. Dan kali ini masih punya remote manipulation tapi bakal diusir dari Tsutsugi yang ngelak para seorang Jehe dan bahkan berfokus terhadap base Evil Icon. Mereka berhasil mematahkan kesempatan dari Alter Ego X untuk comeback di game pertama. Wow. Padahal tadi dari Alter Ego X-nya hampir aja comeback loh. Hampir sih. Hampir dia Aku comeback deg-degan karena satu sih. momentum, tapi EVOS Icon dengan kedisiplinannya mereka bisa membalikan keadaan. Dan langsung aja kita lihat highlights ya, silakan Mom.